Boleh untuk teman-teman semua berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelima panelis yang sama-sama hadir di sini. Oke, kita akan boleh dipegang mic-nya ya. Oke, siap. Kita akan panggilkan selanjutnya tentunya pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI dan Ibu Tuti Andriani SH MKN. Haturan ujung sumping Bapak dan Ibu, alhamdulillah dapat membersamai hadir di sini. Boleh Bapak izin, Ibu. Bapak boleh izin sapa-sapa terlebih dahulu untuk teman-teman yang hadir di sini. Boleh disapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah Mbakdu yang sama-sama kita hormati Ibu calon wakil bupati Ibu Hajah Tuti Andriani, alhamdulillah bisa membersamai kita semua. Walaupun kita tahu sama-sama hari ini agak cukup padat kegiatan, tapi insya Allah ya ketika diundang, apalagi untuk generasi muda, kita onteng siap hadir ya. Yang saya hormati para panelis yang alhamdulillah telah lengkap hadir di hadapan kita semua. Tentunya ini merupakan sebuah keputusan yang saya kira cukup pas ya dari berbagai elemen ya. Dari pendidik, dari budayawan, dari mahasiswa, dari mana lagi lah? Komunitas alhamdulillah ini mewakili representasi generasi muda Kabupaten Kuningan, dan tentunya para hadirin pemirsa dimanapun berada, saya sampaikan salam silaturahmi, selamat sore, salam bahagia selalu. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak calon bupati Kuningan, dan selanjutnya izin Ibu boleh ya kita sapa-sapa terlebih dahulu Bu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tadi adik siapa? Ada Iman sebagai pembawa acara atau moderator. Yang saya hormati seluruh panelis yang terdiri dari dosen, budayawan, komunitas, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sore hari ini. Terima kasih atas undangannya. Insya Allah kami ingin berjuang untuk memajukan Kabupaten Kuningan bersama generasi milenial. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Tuti. Selanjutnya kita langsung saja ya karena waktu juga terus ya. Boleh. Kita yang pertama tadi duduk ada Kang Erik ya. Boleh. Kang Erik. Mic-nya sudah ada Kang Erik? Boleh. Silakan. Ini kita singkat saja ya Kang Erik ya. Kalau bertanya mungkin singkat, mudah-mudahan dijawab juga dapat singkat, padat dan tepat ya Bu ya. Gitu. Kita bertanya dan Mas Erik langsung mungkin pertanyaannya jangan menceritakan masa kecil dulu gitu-gitu ya. Kita langsung. Silakan Mas Erik boleh. Oke, ke Bapak Ibu Bupati keduanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik dari perwakilan media massa. Mengingat ini momen Sumpah Pemuda Pak ya, dan audiens yang hadir ini halayak dominan milenial, zilenial, sama alpha. Saya fenomena hari ini Pak, pengangguran sangat banyak dialami oleh zilenial sama milenial sebagian. Itu katanya karena pintar Pak. Ya karena hari ini kan mereka sudah langsung dengan gadget, dengan apa gitu Pak ya. Beda dengan generasi Bapak kan lebih bekerja keras karena mencari taunya sangat kuat gitu Pak ya. Beda anak sekarang kan cukup googling atau apa juga, apalagi sekarang pakai AI, ChatGPT. Jadi malas gitu Pak. Dan pengangguran di milenial dan zilenial ini sebenarnya karena jadi sumber ekonomi penghasilan bagi milenial sekarang mereka lebih banyak menjadi solopreneur. Karena ketimbang dia masuk corporate menjadi pekerja ataupun menjadi entrepreneur, menjadi PNS, dia enggan terikat dikungkung dengan aturan gitu Pak ya. Walaupun jadi solopreneur kalau lagi boncos ya mampus gitu ya.
Nah, mengingat hari ini era transnasional, di mana aktor non-state bisa berinteraksi langsung di era borderless ini, jadi tanpa batasan, Pak ya. Jadi bagaimana Bapak nanti menjadi kepala daerah? Karena ini era transnasional, bisa saja Kuningan bisa membuka linkage kerjasama dengan luar negeri, dengan aktor-aktor non-state lagi dari luar negeri, mungkin karena rule-nya juga sekarang masih belum ada ya. Misalkan banyaknya barang impor di TikTok ya, sehingga Pak Teten itu, Pak Menkop ngamuk karena hancur UMKM dalam negeri dengan maraknya barang-barang dari Tiongkok, dari mana yang super murah, Pak. Nah, bagaimana Bapak tapi bisa membuat suatu rule agar generasi muda ini malah bisa berkloropil ya, bisa menghasilkan, bisa hidup sendiri tanpa perlu bekerja sebagai yaitu masuk korporat ataupun entrepreneur. Nah, Bapak waktu enggak langsung ini Pak, yaitu satu poinnya gimana untuk ya di era transnasional Bapak kepala daerah menciptakan agar aktor non-state terutama milenial bisa aktif dan rule-nya yang imbang. Jadi ke pemerintah tidak merugikan, ke masyarakat juga tidak merugikan ya. Terus kedua, di Jawa Barat dari PPATK melaporkan data korban judi online anak usia 9 sampai 16 tahun di Jawa Barat 4,1 juta. Di Kuningan mungkin itu ada di antaranya. Jadi bagaimana, apa formula Bapak untuk mengatasi masalah judi online? Karena PNS pun ada yang kabid sampai hancur hidupnya. Saya pernah ngobrol langsung dengan orang itu yang ASN ya. Jadi walaupun secara itu pun judi online itu yang mematikan ekonomi Indonesia, karena kan data dari BI aja 600 triliun perputaran uang itu ke luar negeri. Tapi bukan berarti Indonesia yang harus buat server judi online-nya ya. Seperti itu. Jadi gimana menyadarkan generasi muda, karena yang tua juga memang banyak ya. Jadi itu penyakit judi online, terutama Jawa Barat kan itu usia 9 sampai 16 tahun aja 4 juta orang, Pak. Kuningan ada di antaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Erik ya. Jadi ada dua pertanyaan langsung ternyata ya. Yang pertama tentang bagaimana untuk membuat rules tentang gadget. Mungkin lebih ke world order, tatanan ekonomi yang sekarang di era borderless tanpa batasan itu. Yang tanpa batasan itu ya. Oke. Yang kedua menghadapi judi online. Oke, begitu Pak mungkin. Sebentar ya Kang Erik ya. Kita ketet-ketet dulu. Bapak juga perlu catatan, boleh. Mau dijawab sekarang Pak? Boleh, silakan. Langsung aja boleh Pak. Mau langsung aja boleh, nggak apa-apa. Terima kasih nih Kang Erik ya, media dari Radar ya. Pikiran rakyat. Ya di Jogja seperti Radar. Ya, dulu ya. pas kuliah. Nanyanya berat ya, jadi bahasa-bahasa istilah-istilah yang milenial begitu tuh. Saya mencoba memahami. Yang pertama, kita memang sepakat hari ini saya berbicara dulu tentang angka pengangguran yang hari ini terjadi khususnya di Kabupaten Kuningan. Kita berbicara lokal dulu ya, konteks nasional saya kira teman-teman bisa mengakses mudah datanya. Hari ini Kuningan memang kita dapati sebuah fakta, kenyataan pengangguran ini sudah menembus angka 8,49. Tapi kalau memang sebetulnya kita lihat prognosisnya dari tahun ke tahun itu sebetulnya ada penurunan. Ada penurunan, artinya sebetulnya program yang selama ini digelar oleh pemerintah daerah sudah on the track sebetulnya. Memang belum begitu signifikan. Nah, dari data 8,49 yang saya coba pahami, memang ini menyangkut tenaga produktif termasuk di kalangan kaum milenial. Ini saya kira sebuah hal yang harus kita cermati secara komprehensif. Nah, ada sebuah pemikiran dari diri saya bahwa hari ini teknologi informasi tidak terbendung. Hari ini teknologi informasi telah mengisi ruang-ruang sendi kehidupan, merubah ya, segala mindset,
merubah segala sikap, pola pikir dan perilaku. Tapi kadang-kadang kita selaku penentu kebijakan atau tokoh masyarakat barangkali masih menganggap perubahan ini direspon dengan kenangan lama, direspon dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, sehingga mungkin terjadi ada semacam gap, kita gagap menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama pemenuhan kebutuhan milenial kaitan dengan lapangan pekerjaan. Saya teringat ada sebuah kebijakan bahwa pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif. Saya kira ini kalau kita dibedah, kalau kita cermati, ini mampu mengisi ruang yang disampaikan oleh Kang Erik tadi. Ekonomi kreatif di sini bisa mengeruang kaitan dengan, kan gini, ekonomi kreatif ini adalah sebuah proses usaha produktif yang berbasis kreativitas inovasi yang disesuaikan dengan teknologi informasi yang hari ini memang sekarang booming. Nah, mungkin di sini ada sinema, ada sinematografi, ada kuliner, ada desain dan sebagainya. Ini kalau kita dorong, saya kira ya, persoalan punten terkait dengan pengangguran di kalangan milenial ini bisa direduksi atau bisa diminimalisir. Kita sepakat hari ini anak-anak muda kita berpikir tidak hanya sebagai pekerja, kalau bisa mempekerjakan orang. Sudah banyak cerita kisah sukses anak-anak muda sekarang sudah menjadi konglomerat, sudah menjadi bos lah, yang memang saya kira sudah melampaui batas usianya. Nah, hari ini saya masih mengkaji kalau berbicara regulasi membatasi terkait dengan tadi maksudnya pengangguran melalui regulasi-regulasi yang akhirnya membatasi ruang tentang komunikasi teknologi informasi. Saya kira ini agak sulit. Maksud saya seperti ini, teknologi informasi kita bisa gunakan, kreativitas inovasi dengan milenial kita bisa gunakan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Pemerintah hanya mungkin bisa menjadi pendorong, regulator atau mediator, atau mungkin juga menjadi motivator. Ruang-ruang pekerjaan ini sebetulnya terbuka lebar di sekeliling kita. Kalau kita hanya mengandalkan kepada pemerintah, kita pasti kerepotan, kita pasti kesulitan. Terus ada sebuah fenomena yang menarik. Saya pernah menjadi kepala dinas tenaga kerja. Ini perlu saya sampaikan. Tidak sepenuhnya benar bahwa Kuningan itu kesulitan lapangan pekerjaan. Banyak ya lapangan pekerjaan kita buka, banyak lapangan pekerjaan kita gelar, terisi tidak maksimal. Ternyata ada mismatch antar kebutuhan lapangan pekerjaan dengan pelamar pekerjaan. Ternyata sidik punya sidik, ya kita akui kalangan milenial pun tidak disiapkan untuk bekerja memenuhi lapangan kerja atau pangsa pasar. Maksud saya ada dua hal, Kang Erik. Yang pertama, ketika kan tidak semua anak muda juga punya jiwa entrepreneur. Ada juga yang ingin bekerja sebagaimana mungkin kaum kolonial yang bekerja di perusahaan PNS. Nah, yang saya lihat fenomenanya tidak semua memenuhi ekspektasi yang buka lapangan pekerjaan. Ini sebuah persoalan. Mismatch ini memang harus kita dorong bagaimana sehingga tuntutan kapasitas prasyarat atau syarat yang dibutuhkan itu terpenuhi oleh pencari kerja. Nah, kedua, kaitan dengan tadi kemampuan maksudnya untuk entrepreneur itu 17 sektor kreatif ini kita dorong, kita kembangkan dengan mengembangkan jiwa entrepreneur sejak muda dan sebagainya. Entah nyambung atau tidak apa yang disampaikan oleh Kang Erik dengan apa yang saya sampaikan, tapi yang pasti ketika kita mencoba membatasi dunia maya teknik informasi, kita pasti terjadi kesulitan karena aturan ini kan tidak hanya bersifat lokalan juga mungkin ya kan, bersifat nasional dan bersifat mungkin global. Artinya kalau saya sih kesimpulannya, anak muda hari ini berbicara tentang teknik informasi harus siap, tidak bisa jagat teknologi atau kita siap harus beradaptasi. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya kira itu ya terkait dengan tadi ekonomi kreatif, terkait dengan online, terkait dengan teknik informasi pemanfaatannya, sejauh mana kita memanfaatkan. Saya kira ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Yang selanjutnya tentang judi online, kita sudah banyak membaca ya, terkait yang semakin marak. Saya juga prihatin ya, kemarin sudah jadi rahasia umum ya,
ini judi online sudah merambah kemana-mana berbagai segmen, termasuk tadi yang disampaikan masuk juga ke aparatur sipil negara misalnya. Saya tidak tahu persis data yang dimaksud berapa, tapi saya kira ini merupakan fenomena gunung es. Apa yang terungkap, apa yang mungkin terdeteksi ini mungkin lebih banyak di bawah yang belum terungkap. Ini sebuah keprihatinan kita bersama bahwa judi online. Nah, ini yang saya setuju, perlu ada pembatasan, perlu ada regulasi yang ketat, tidak hanya di tingkat daerah mungkin, tapi yang saya kira lebih ini mungkin tingkat pemerintah pusat. Saya membaca dan mendengar sudah mulai terjadi pembatasan bagaimana judi online ini supaya lebih tidak marak. Saya mendengar di aparat desa, pelosok-pelosok di Kabupaten Kuningan sudah mulai terjerat. Banyak korban judi online, banyak menjadi korban berujung di persoalan hukum. Ini sangat memprihatinkan. Ini sangat memprihatinkan. Kembali lagi, salah satunya mungkin judi online ini ya karena ketidakberdayaan orang akses memiliki pekerjaan, atau juga ketidakberdayaan dia memiliki jiwa entrepreneur, atau mungkin dari sisi karakternya sendiri yang memang tadi malas bergerak, malas bekerja. Dengan limpahan informasi yang tiap hari ya, anak-anak muda kita tiap hari tidak lepas dari gadget. Konon katanya rata-rata mungkin gadget 6 jam 7 jam per hari. Ini memang sangat rentan. Berbagai kreasi inovasi termasuk judi online pasti mudah dirambah. Saya setuju judi online memang ini harus dibatasi. Ini kebijakan pusat. Barangkali kalau memang ketat dan memang konsisten, saya kira daerah sangat berterima kasih. Saya itu saja ya Kang Erik yang dapat saya sampaikan, mungkin tidak begitu lengkap. Tapi yang pasti saya pada prinsipnya teknologi informasi kita dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sebetulnya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kita semua. Tapi sebaliknya ketika tidak dimanfaatkan secara benar, pasti juga akan menghantarkan sendi-sendi kehidupan kita. Saya itu saja, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Bapak Haji Dian. Itu ya, Arik ya mungkin ya, karena kasih masukan aja buat boleh. Barangkali bisa menjadi program ya Pak. Oke, 1 menit ya Kang ya. Oke. Siap. Kebetulan kemarin saya ketemu langsung dengan para korban judi online Kuningan Pak ya. Saya rasa Kuningan butuh ruang untuk penyintas. Mereka ingin kembali, ingin ibaratnya insaf itu Pak ya. Cuma tekanan psikologisnya itu pertama mereka emosional sangat labil. Ya mungkin boleh cek pengadilan agama, banyak kasus sampai bulan kemarin 71 kasus tuh perceraian gara-gara judi online. Itu yang tua, yang anak-anak ada yang sampai mau bunuh diri apa Pak. Jadi karena mungkin mereka faktor udah kena by checking, udah gagal bayar di pinjol apa, udah susah apa, jadi depresi, pengen bunuh diri, pengen kembali, orang-orang ngejauhin, jadi harus ada ruang penyintas. Atau malah mungkin diperdakan oleh dewan tentang judi online ini supaya ya tidak menjadi penyakit yang makin merajalela di Kuningan itu. Oke. Itu Kang Erik ya. Oke, tepuk tangan untuk Kang Erik ya. Ini berarti harus ada untuk ruang penyintas ya, betul ya, yang sudah terjerat ya. Dan tentunya banyak yang pengen insaf ya, gitu. Kemana nih kita tempatnya? Orang gitu ya? pada ngejauhin karena adalah di satu lembaga ini pemerintahan ya. Iya betul. Dia itu ada circle yang judi online. Terus dijauhin. Nah jauhin tuh gara-gara ya udah ya emang nggak bener ya. Terus minjem duit karena dia udah mau pinjol apalagi bank konvensional udah di blacklist, BKB checking. Ada yang mainin juga jadi renten di sana di tempat itu tuh 20% lah ya rentenir gitu ya. Jadi melebar penyakitnya, jadi gak hanya itu aja Pak. Jadi Kuningan daripada semakin ini harus menjadi ini Pak. Menjadi catatan aja Pak ya. Berarti untuk kedepannya bagaimana cara untuk ini. Ada perda khusus untuk ini Pak, penanganan. Nah, perda dan cara khusus untuk penanganan korban. Atau bilangnya bukan korban apa ya? Penyintas ya. Yang untuk penyintas yang udah pengen sembuh lah gitu. Oke, siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita beralih ya untuk ke ini founder Kampung Dongeng Kuningan ya, boleh. Kak, ini jawab pertanyaan satu aja dulu ya, karena kita waktu juga, pertanyaannya satu saja dulu dan mungkin dipertanyakan secara singkat saja, boleh. Bisa ke Bapak Haji Dian atau Ibu Haji Tuti, boleh. Silakan untuk Kak Nur Danila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Ami Tuti, Bapak Dian, saya dari komunitas Kampung Dongeng Kuningan yang memang concern terhadap dunia anak, jadi sebagai pemerhati anak. Karena dibatasi satu dulu ya, satu dulu. Jadi saya poin penting aja deh, yang mudah-mudahan bisa mengeneralisasi juga kondisi di Kuningan ini. Jadi Kuningan itu alhamdulillah kalau saya amati 7 kali berturut-turut memang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak ya, Layak Anak. Tapi saya amati lagi masih di tingkat pratama, sedangkan kan Kabupaten Layak Anak itu masih ada tingkat-tingkatan berikutnya gitu, ada Madya, Nindya, Utama dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, apakah dalam program Bapak dan Ibu ada program yang bisa meneruskan lah Kuningan ini sebagai Kabupaten Layak Anak, atau dan di antara isu-isu sosial yang ada di Kuningan ini sebetulnya banyak juga dari pemuda-pemuda yang sudah muncul ya, sudah muncul yang concern juga, karena kalau masalah ngomongin anak itu kan sebetulnya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita juga sebagai masyarakat gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana juga pemerintah bisa mewujudkan kolaborasi gitu antara stakeholder, lembaga filantropi, atau misalnya komunitas-komunitas sosial yang ada di Kuningan ini untuk menunjang atau mendukung Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten yang layak anak, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur Danila. Tadi ada program ya, program untuk Kabupaten Kuningan tetap menjadi kabupaten yang layak anak, betul ya? Boleh, silakan untuk dijawab, kami atau Bapak, boleh. Pesta yang tarik. Terima kasih Bu Ila. Jadi Kuningan setahu saya memang sudah beberapa kali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak. Bukan berarti kita telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak sebuah kabupaten yang ideal untuk anak. Saya melihat juga masih ada bolong-bolong. Saya juga melihat ada sebuah hal-hal yang harus kita perbaiki bersama. Saya merasa penghargaan ini hanya spirit saja bagi kita untuk memperbaiki berbagai program agar Kabupaten Kuningan ini betul-betul menjadi tempat nyaman anak. Saya tidak mengungkap satu demi satu, kasus demi kasus. Yang lebih miris memang saya sering mendapatkan laporan kaitan dengan perlakuan tidak wajar terhadap anak ya. Ini tragisnya itu banyak juga terjadi di sekolah kan ya. Kita tidak perlu mengungkap, yang dapat saya temukan laporan-laporan itu semakin miris ya. Satu sisi tadi Ibu menyampaikan tanggung jawab anak merawat, mengasuh, mendidik itu kan sebetulnya tidak hanya di sekolah saja tapi di rumah. Tapi ironisnya kadang-kadang tempat yang kita titipkan di sekolah pun ternyata sudah terkontaminasi praktek seperti itu. Ini memang sebuah fenomena yang bagi kita menyakitkan, dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Tahun kemarin saya pernah berdiskusi intens dengan dari pihak Polres dengan DPP KBP 3A mengenai sebuah kasus. Jujur saja ada ketidaksiapan dari kita pemerintah. Kenapa? Ketika terjadi sebuah kasus ternyata tidak semudah membelikan telapak tangan, karena kaitan dengan medis, kaitan dengan psikologis, kaitan dengan sosial, kaitan dengan aspek hukum. Nah, waktu itu saya menggagas, saya kebetulan dulu jebolan sekolah tinggi kesehatan sosial, paham sih tidak, tapi bagaimana proses psikologis ini memang sangat panjang, tidak linier. Ketika anak itu diselesaikan secara hukum, bukan berarti persen itu selesai, tapi dampak yang paling mengerikan adalah efek traumatisnya anak itu untuk kondisi ke masa yang akan datang. Nah, hari ini ya, kita akui pemerintah daerah ini harus lebih komprehensif, harus lebih penanganannya sistem. Kalau kemarin mungkin masih bersifat parsial,
lintas sektoral yang terbatas. Ke depan penanganan ini harus betul-betul secara komprehensif dan pendekatan sistem. Kedua, langkah-langkah yang kita lakukan yang menurut saya hemat ke depan adalah ada sebagian masyarakat kalau ketika putranya sudah berpenghasilan, ya, kawinkeun bae dari siap sih. Padahal membentuk rumah tangga ketika punya anak itu tidak hanya aspek pendapatan saja, tapi kematangan sosial, harus perlu konseling keluarga. Kenapa yang saya temukan anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak semestinya itu banyak juga yang berasal dari keluarga yang sebetulnya mapan secara ekonomi atau tidak mapan secara ekonomi, tapi tidak mapan secara psikologis. Perasaan anak disekolahkan di yang paling top udah selesai tanggung jawab sebagai orang tua. Padahal di luar itu ada yang terpenting, fungsi keluarga. Nah, saya keberatan kalau ketika Kabupaten Layak Anak ya, banyak mengisi ruang-ruang kelemahan menyerahkan pemerintah. Saya kok masih berpikir ya, persoalan daerah, persoalan pemerintahan itu tidak bisa diselesaikan pemerintah. Tapi kalau bahasa kita pentahelik, di sana ada unsur akademisi, ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur pemerintah, ada unsur pers dan sebagainya. Kembali lagi persoalan Kabupaten Layak Anak, saya lihat ini hanya sebagai spirit saja. Kita telah mendapat penghargaan, harusnya terus progres memperbaiki terhadap titik-titik celah-celah yang masih lowong. Kedua, regulasi harus kita sinkronkan kembali sehingga akan ada dedikasi, karena mungkin salah satunya ego institusi ya. Tidak semudah memberikan telapak tangan, tapi saya kira upaya harus kita lakukan. Anak adalah cerminan bangsa kita di masa yang akan datang. Peran sosial juga harus kita perhatikan secara maksimal. Gangguan sekecil apapun yang merusak ya perkembangan jiwa yang bersangkutan juga harus kita jaga. Jadi kesimpulannya, yang pertama saya kira sisi regulasi harus dipertajam. Kedua, dari sisi institusi juga harus kita perkuat. Contoh, hari ini ketika terjadi korban tindak kekerasan pada anak misalnya Bu ya, kita masih kesulitan Bu, rumah perlindungan anak ya dan sebagainya. Dari sisi anggaran juga nanti ke depan kita akan lebih perhatikan. Dari sisi faktor koordinasi juga lintas sektor juga harus kita perhatikan. Banyak hal. Yang pasti sekali lagi Kabupaten Layak Anak adalah nafas spiritual kita, bahwa seyogianya lah pemerintah dari jajaran pusat sampai daerah harus betul-betul bisa menjadi fokus ya, sehingga ke depan pembangunan itu tidak hanya berfokus pada hanya bersifat fisik saja, tapi juga non fisik kaitan dengan perkembangan anak menjadi sebuah perhatian khusus. Saya itu saja ya Bu ya. Saya sepakat Kabupaten Layak Anak menjadi sebuah titik sorot, salah satu program prioritas kita ke depan untuk membangun Indonesia Emas. Bonus demografi ini terjadi pada tahun 2045 kan ya Bu. Anak-anak hari ini akan menjadi penerus kita dalam bonus demografi. Bayangkan kalau hari ini anak terjadi kasus yang sangat traumatis yang membekas, saya agak khawatir bonus demografi tidak akan kita dapat berkahnya, tapi akan menjadi sebuah masalah, akan menjadi beban, karena tidak hadir SDM yang unggul, yang kompetitif, tapi SDM yang bermasalah, SDM yang tidak punya rasa percaya diri, SDM yang asosial, SDM yang penuh traumatis. Ini menjadi sebuah perhatian kita semua. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup Bu ya? Oke. Udah dulu ya? Boleh. Gimana? Mau ada tanggapan boleh? Tadi yang kedua belum terjawab. Oke, gitu. Ya dari Mohon berbagai. maaf ya Bu, kita langsung sat aja ya Bu ya? Iya. Oke. Dari adanya kerawanan sosial yang terjadi di Kabupaten Kuningan, kan nggak cuma anak aja ya macam-macam lah, isu kesehatan, pendidikan dan sebagainya gitu. Dan saya mengamati juga banyak sekali pemuda-pemuda kita sebetulnya yang concern juga dan care juga gitu tentang isu-isu sosial yang terjadi di Kuningan ini. Dan saya yakin sih isu-isu atau keresahan masyarakat itu kan sebetulnya pemerintah juga nggak bisa lah melakukan sendirilah, pasti butuh bantuan. Nah, bagaimana pemerintah itu mengkolaborasikan gitu antara stakeholder, terus lembaga-lembaga filantropi yang ada di sini dan juga komunitas-komunitas sosial
ya untuk mengatasi kerawanan sosial yang ada di Kuningan ini, seperti itu sih. Kira-kira langkah-langkah konkretnya apa nih supaya kita bisa bisa berjalan secara harmoni begitu. Oke, berkolaborasi gitu. Oke, silakan untuk dijawab mungkin Ibu Haja Tuti. Ya, itu tadi koordinasi itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Kalau bagi saya pertama memahami dulu tentang substansi persoalan. Kalau bagi saya persoalan pemerintahan itu tidak linear karena berkaitan dengan satu sektor dengan sektor yang lain. Artinya perlu ada pemahaman, tidak hanya di masyarakat tapi kadang di institusi sendiri, bahwa persoalan itu akan tuntas, persoalan itu akan selesai apabila dilakukan penanganan secara komprehensif. Nah, artinya kalau saya sih ke depan bagaimana pemahaman ini kita internalisasikan di antara institusi yang terkait, sehingga penanganannya akan bersama-sama serempak dan komprehensif dan hasilnya akan lebih maksimal. Banyak persoalan misalnya penanganannya sudah jelas terang benderang, tapi ketika tidak ada koordinasi, tidak ada pemahaman dan ditangani secara parsial, ini tidak akan maksimal. Jadi langkah-langkahnya mungkin bagi kita pertama mungkin regulasi ya Bu ya dipertegas, kedua juga pemahaman di antara institusi juga diperkuat. Regulasi maksud saya, jadi nanti koordinasi yang bersifat vertikal, diagonal, horizontal harus diperketat, harus diperjelas. Saya kira itu ya. Hari ini kan yang kita temukan adalah bagaimana koordinasi ini belum maksimal. Hari ini kita temui banyak persoalan muncul karena komunikasi tidak berjalan secara semestinya. Kadang-kadang menyeruak ke permukaan ego sektor, kadang-kadang menyeruak ke permukaan ego institusi. Tapi insya Allah kalau tadi pemahamannya lebih mendalam, ya, dibungkus dengan aturan yang ketat, yang kuat, yang jelas, saya kira insya Allah pemahaman, regulasi, dukungan anggaran, saya kira mudah-mudahan ini dapat berjalan secara maksimal Bu. Kuncinya adalah kolaborasi, kuncinya ada kerjasama, tidak ada yang superman, yang ada super team. Apapun persoalan di pemerintah luar biasa, tidak ada berjalan sendiri linear, tidak ada, semuanya kompleks dan diselesaikan secara sistem, secara komprehensif itu. Oke, terima kasih Pak Jidian. Adanya komunikasi juga ya dan kolaborasi. Selanjutnya kita akan beralih ini ke yang ketiga, ada founder dari Adu Ide Media sekaligus seniman juga. Boleh Kang Ajay Adiat, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dian, Bu Tuti. Saya Ajay dari Adu Ide Media. Mungkin tadi pertanyaannya agak nyambung juga dengan yang sempat disebutkan juga sama Pak Dian terkait dengan ekonomi kreatif, karena saya juga backgroundnya di bidang itu. Tadi kan sempat di-mention juga bahwa 17 subsektor itu bisa jadi salah satu solusi untuk lapangan pekerjaan atau mungkin peningkatan ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya akan lebih detail dari itu. Studi kasusnya adalah 2023. Waktu itu rilis sebuah penelitian, laporan penelitian indeks kota kreatif atau kota dan kabupaten kreatif se-Jawa Barat. Kuningan itu ada di posisi ketiga dari bawah gitu. Jadi posisinya 25 dari 27 gitu. Kita sebagai pelaku ekonomi kreatif mungkin yang sudah beberapa dari kita mungkin bisa disebut banyak memang sudah sebetulnya mungkin apakah nggak tahu tidak terjamah atau seperti apa gitu ya dalam penelitian itu, tapi dari laporan tersebut kalau mungkin Bapak sudah pernah membaca, di situ memang ada permasalahan-permasalahan yang fundamental, yang dasar gitu di pengelolaan ekonomi kreatif kita gitu. Nah, kira-kira pertanyaan saya selama mungkin 2023 ketika Bapak masih menjabat di Sekda gitu, kira-kira evaluasi apa atau permasalahan mendasar apa yang ditemukan atau sempat dipelajari soal sektor ini sehingga itu menjadi dasar Bapak untuk bikin sesuatu program ataukah misalnya rencana strategis Renstra gitu ya terkait dengan ekonomi kreatif Kabupaten Kuningan, peningkatannya akan seperti apa ke depan gitu, karena saya lihat peraturan daerahnya pun belum ada gitu tentang peningkatan atau pengembangan ekonomi kreatif di Kuningan gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan 17 subsektor yang mungkin dari semuanya itu tidak di level yang sama ketika kita tidak punya rencana strategis gitu. Rencana strategis itu yang menjadi panduan
baik itu komite ekraf sendiri atau mungkin di dinasnya sendiri untuk mengembangkan, dan mungkin tadi sempat ada kolaborasi juga, tidak bisa hanya dua aspek ini. Pelaku ekonomi kreatif pun perlu diajak untuk berkolaborasi, karena saya pikir itu mungkin jadi salah satu salah satu cara. Cuman tadi mungkin bisa menebalkan kembali bagaimana rencana strategis Bapak untuk peningkatan ekonomi kreatif di Kuningan, yang mungkin bisa apakah bentuknya program kah atau bentuknya seperti apa gitu. Paling pertanyaan saya dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kang Ajay Adiat ya. Saya ulang kembali untuk rencana strategis di pengembangan ekonomi kreatif, betul ya? Boleh, silakan. Ami atau Yo. Baik, Jai, Ami coba untuk bisa menjawab bagaimana ketika masyarakat untuk bisa melaksanakan atau memberikan satu program yang sekiranya bisa memberikan satu penghasilan. Salah satu yaitu tadi yang disampaikan mengenai ekonomi kreatif ini. Kami ketika berada di bersosialisasi, ketika kami tatap muka bersama seluruh warga, di sini mungkin kita tidak melihat kepada generasi muda untuk menjalankan para pelaku dalam melaksanakan atau memprogramkan ekraf ini. Ketika kami bersosialisasi, banyak sekali para pelaku, khususnya mungkin kami lebih melihat kepada khususnya untuk para pelaku UMKM. Saya seringkali mendapatkan para pelaku UMKM ini tidak diperlakukan selalu dilihat dari status sosial. Disinilah mungkin ke depan saya sebagai wakil calon bupati dan Pak Dian sebagai bupati, intinya para pelaku UMKM ini yang kita tidak melihat kepada Gen Z-nya, kita harus bisa memberikan satu pengertian, satu pelatihan bagaimana para pelaku UMKM di desa-desa tentunya. Karena kita melihatnya mungkin bukan kepada anak mudanya, kalau para pelaku UMKM ini seringkali berkeluh kesah diperlakukan melihat pada status sosial. Insya Allah ketika Pak Dian dan saya harus bisa meraih semua stakeholder, seluruh rakyat atau masyarakat Kuningan ini adalah warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perlakuan yang sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga saya tadi sedikit menambahkan yang Teh Ida, bagaimana Kabupaten Kuningan, nggak apa-apa ya Pak, kita menambahkan ketika Kabupaten Kuningan dikatakan Kabupaten Layak Anak. Saya sebagai yang memang profesi saya sebelumnya adalah notaris dan pejabat pembuat akte tanah, tapi berdasarkan satu pengalaman yang saya tahu langsung ketika ada dua orang anak yang betul melihat ibunya meninggal dunia, dan itu disinyalir ibunya ini memang korban dari pembunuhan. Saya mencoba datang ketika itu memberikan satu semangat bagaimana masalah traumatis anak ini ketika menyaksikan ibunya berdarah-darah. Tetapi saya mencoba bertanya, adakah dari dinas-dinas terkait, tentunya dari dinas sosial atau dari KPAI, ada yang lebih memperhatikan itu hanya 1-2 hari saja Pak. Tentunya ke depan yang dikatakan Kabupaten Layak Anak ini mungkin hanya bisa kita lebih perhatikan lagi, khususnya kepada anak-anak korban dari orang tuanya yang bermasalah atau terjadinya sesuatu yang menjadi traumatis ke anak tersebut. Terima kasih. Saya tambah. Terima kasih. Saya melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Bu Tuti. Ekonomi kreatif, saya dengan Bu Tuti sudah mempersiapkan ya roadmap ke depan. Karena saya melihat ya, keterbatasan sumber daya Kabupaten Kuningan bisa dilapis dengan pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu buktinya, saya termasuk yang kemarin mendorong di kelembagaan di institusi pemerintah itu ada bidang ekonomi kreatif. Saya tidak tahu nih apakah sudah berjalan maksimal, tapi setahu saya ada
hal yang akan kita perbuat ke depan. Yang pertama, saya ingin memberikan insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif yang mungkin sampai hari ini pemerintah daerah belum begitu terasa. Yang kedua, kami juga ingin memberikan perlindungan. Kadang-kadang di lapangan ya sering terjadi persoalan hukum nih Pak, ID Aircraft ini, karena memang barang baru, kan memang ini menyentuh berbagai segmen, berbagai sektor. Saya kira ini perlu regulasi, perlu hukum yang sepadan. Yang ketiga, yang tidak penting, saya ingin memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas bagi pelaku aircraft. Karena itu tadi saya kira orang yang cerdas adalah orang yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini luar biasa, aircraft ini sangat dinamis, sangat dinamis. Makanya saya lihat program peningkatan kapasitas pelatihan pelaku aircraft ini perlu untuk didorong secara maksimal. Dan terakhir, dorongan dari sisi akses usaha, akses permodalan. Saya kira hal-hal ini yang akan kita dorong, termasuk kita akan menyusun blueprint atau roadmap aircraft Kabupaten Kuningan, sehingga betul-betul harapan kita bersama menjadi daya dorong, daya lapis untuk mendukung Kuningan di sela-sela keterbatasan sumber daya. Ya, aircraft ini menjadi sebuah potensi yang berprospektif untuk Kuningan ke depan. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan ya. Saya tangkap tadi ada bagaimana caranya untuk atau rencana pengembangan ekonomi kreatif. Di sini ada insentif, perlindungan, pelatihan aircraft, dan akses modal. Itu dia. Sudah terwakilkan mungkin ya. Oke. Ada jejak digital siapa? Selanjutnya mungkin kita di samping saya sudah hadir ya. Ini dari mahasiswa nih, Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan. Silakan untuk Kang Roy. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, saya Realillah dari BEM Uniku. Mungkin ini yang sering menjadi pembahasan di kami, catatan mahasiswa, tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan dari beberapa panelis tadi, gitu kan. Dimana IPM ini menjadi tolak ukur Pak untuk memajukan Kabupaten Kuningan, karena IPM ini meliputi beberapa sektor. Ada daripada kesehatan, pendidikan, dan juga ekonominya Pak. Tentu di Kuningan saya pernah observasi kepada suatu wilayah di mana mental daripada masyarakat Kuningan masih di bawah standar. Dalam artian mental mereka masih menunggu mental bansos Pak. Percuma saja ketika dari pemerintahan menggulingkan dana atau menyalurkan dana tapi tidak dipakai yang seharusnya, itu tidak akan muncul masyarakat yang sejahtera Pak. Karena dikasih bansos larinya ke judul gitu. Nah, maka daripada itu saya ingin bertanya nih ke Bapak dan ke Anisuti, bagaimana sih Pak ataupun formula dari Bapak Dian dan Ibu Tuti dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Kuningan Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Boleh. Mungkin dapat dijawab untuk meningkatkan formula ya, ditanya formula dalam meningkatkan IPM Kabupaten Kuningan. Silakan. Baik, terima kasih. Siapa Mas Roy? Saya pernah berdiskusi nih dengan kawan saya di Bappenas. Kalau sebetulnya di negara maju ini indeks pembangunan manusia, Human Development Index ini sudah mulai ditinggalkan sebetulnya. Yang sekarang didorong adalah indeks kebahagiaan. Tapi karena memang betul nggak Kang Erik ya? Tapi memang karena memang kita salah satu indikator keberhasilan pembangunan sebuah kawasan itu masih menggunakan pola di negara berkembang itu masih indeks ya. Kita memang masih menuju ke arah sana. Kan banyak komponen, banyak faktor, pendidikan, kesehatan, ya, daya beli dan sebagainya. Ya tentu kita akan konsen tetap IPM kita kan kalau tidak salah sekarang masih 64 ya, 70 ya. Oke. Banyak variabel ya, dari pendidikan misalnya. Hari ini kan rata-rata lama sekolah kita masih 7,8, 7,6 ya. Artinya rata-rata lama sekolah kita kelas 2 SMP juga belum tamat. Dari indeks kesehatan, dari hal-hal yang lain kayak daya beli, kita tentu untuk mendongkrak itu memperbaiki layanan dasar.
hari ini misalnya kita dapati sebuah fakta ya, sekolah ya, dasar, sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan kita kabupaten kota ini terkendala misalnya dari sarana prasarana. Berdasarkan hasil laporan Kadisdik ini sudah di atas 60-70% sekolah kondisi kita keadaan rusak, ringan, sedang dan berat. Nah, belum lagi terkait kurangnya sumber daya manusia guru ya. Ada beberapa guru ini dari guru penjasor misalnya agama sudah banyak yang pensiun dan sudah mengalami defisit kekurangan yang luar biasa. Nah, ini sebuah persoalan ya, bagaimana kita akan meningkatkan IPM dari variabel pendidikan. Kalau hari ini kondisi seperti itu, angka harapan sekolah AHA juga seperti itu. Belum lagi berbicara masalah indeks kesehatan. Intinya, kesimpulannya saya dengan Bu Hajah Tuti ke depan akan memperbaiki ya, terkait layanan dasar, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan infrastruktur, karena ini langsung berhubungan dengan namanya indeks pembangunan manusia. Berat memang ya, infrastruktur yang kita hadapi hari ini. Saya sering sampaikan diskusi dengan Bu Hajah Tuti, hari ini 800 km jalan di Kabupaten Kuningan, 200 km ternyata dalam kondisi rusak berat misalnya. Ini berpengaruh kepada faktor ekonomi. Petani bagaimana mau menjual, mendistribusikan hasilnya ketika jalannya rusak, ini juga berpengaruh pada kos produksi dan sebagainya misalnya. 200 km kalau saya anggarkan kurang lebih hampir 0,5 triliun misalnya. Sekolah kurang lebih hampir 80% atau 60-70% rusak. Itu juga menjelaskan yang luar biasa. Ini berat sebetulnya. Indeks pembangunan manusia ketika panennya tidak semudah membelikan telapak tangan, berkaitan dengan political will kita, di samping jelas anggaran. Sering saya diskusi dengan tim, hari ini Kuningan menghadapi persoalan berat terkait anggaran yang memang sekarang masih samporet. Makanya saya sering sampaikan harus ada linearitas, harus ada garis yang seimbang, harus ada garis yang memang seimbang lurus antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kuningan hari ini masih bergantung kepada pemerintah pusat. Kita tidak bisa berbicara ikhtiar IPM harus meningkat secara drastis misalnya kalau dari sisi kemandirian fiskal kita sangat tergantung pemerintah pusat. Dan hari ini kita boleh menyampaikan data bahwa kemandirian fiskal kita masih di bawah 15%. Artinya kita tergantung kepada pusat. Kita sudah tahu lah kaitan dengan langkah-langkah roadmap untuk peningkatan IPM. Tapi sekali lagi ketika dari support anggaran ini memang tidak maksimal, itu tadi infrastruktur ya, layanan dasar kita masih berharap dari insentif pemerintah pusat. Artinya saya diskusi dengan Bu Hajah Tuti yang ke depan kita pemerintah daerah tuh harus linear. Kita pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus punya harmonis yang bagus. Tanpa itu sulit Pak, sulit. Oh PAD digenjot, oh tidak bisa seperti itu. Pajak pendapatan daerah pajak, saya tidak bisa. Hari ini rakyat Kuningan kondisi ekonominya masih belum begitu bagus, tidak bijak. Apa coba? Mungkin pemanfaatan aset. Tapi yang saya pikir yang paling mudah ke shortcut ini adalah perhatian dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah Kuningan yang masuk kategori miskin misalnya, itu harus mendapat perhatian lebih. Nah, salah satu persyaratnya hubungan baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ini mungkin melebar, tapi ini kontekstual. Karena apa? Kaitan dengan IPM ini tidak hanya berbicara program, tapi berbicara pendanaan yang layak, pendanaan yang proporsional. Gitu kira-kira Pak. Ya, Rade ya. Oke, sudah cukup ya terjawab ya bagaimana hubungan harmonis antara daerah dan pusat gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita jelas nih terakhir ada perwakilan dari seniman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebetulnya Kang Iman jadi penanya terakhir itu penanya paling berat ya. Paling berat. Ibarat satu pertunjukan saya harus bikin klimaks. Nah, itu dia. Itu. Gongnya tuh di Anda. Gongnya di Anda. Tapi saya pernyataan dulu setelah tadi membahas tentang dari judi online, sosial, bahkan mahasiswa dan ekonomi kreatif. Itu jelas tersirat kita saya mungkin ya berpandangan itu salah satu problem kebudayaan kita. Gitu. Yang pertama. Urusan mental, apakah kita sebagai orang Sunda mengenal adat istiadat kita?
anak kecil sekarang sudah jarang yang bisa ngomong bahasa Sunda gitu. Terkadang kita lupa juga akan hal itu gitu. Nah, berhubung waktu juga, saya mau langsung aja Pak. Tadi berbicara tentang kebudayaan, mungkin saya dibilang seorang pelaku seni yang bergelut di bidang seni tradisi, tetapi peduli juga akan hak-hak anak-anak dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu ketika pemerintah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, bagaimana anak-anak generasi kita balik lagi ke pemikiran adat istiadat kita, dan bagaimana kita mengenal seni ya, musik apapun itu, teater dan sebagainya, itu bukan hanya ekspresi diri, tetapi di situ ada mental yang dibangun. Contoh, berapa desa di sini yang masih menggunakan sikap gotong royong gitu? Berapa? Apakah kita masih menggunakan sikap gotong royong? Apakah masing-masing? Apakah kita tahu akan teknologi yang kita tahu, teknologi modern, padahal kita ada teknologi tradisional yang berhubungan dengan petani seperti cangkul dan sebagainya? Kita bisa enggak menggunakannya gitu? Kita mau makan apa gitu nanti? Nah, dalam hal itu bagaimana, program apa yang akan dibuat untuk generasi kita mengenal kembali ke adat istiadat khususnya Sunda, Nusantara apapun itu dan sebagainya, dan bagaimana pengembangan seni yang ada tradisi di sini supaya masyarakat lebih, oh iya, aku bangga dengan seni kita, aku bangga dengan kebudayaan kita, sehingga mental itu akan terbentuk karena ada nilai-nilai yang didapat dari proses kreativitas yang dibentuk dalam bergotong royong dalam berkesenian atau adat istiadat yang itu. Terima kasih Pak, itu aja. Boleh, terima kasih Kang Wihe untuk dijawab. Boleh Bapak. Baik, terima kasih. Saya agak senang soal tradisi budaya. Saya sedikit cerita. Tahun 2017, 2018 saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ternyuh, saya ngarumas ya, ketika saya nonton pagelaran angklung misalnya di Saung Ujo. Sedihnya kenapa? Sejarah ini sebetulnya berawal angklung dari pentatonis ke diatonis itu di Kabupaten Kuningan. Dayang Sutigna belajar angklung itu dengan Paku Citangtu, merubah nada da mi na ti la da do re mi fa sol la si do di Kuningan, sehingga hari ini konser angklung di Spanyol, di British, di Malaysia ini sebetulnya warna kental dari Kuningan. Saya waktu itu menggagas Kuningan Pusir Angklung, Kuningan Kabupaten Angklung, ini harus diinternalisasikan di anak-anak siswa SD kita. Kita melatih guru-guru sekolah dasar tentang angklung. Kita mengadakan festival angklung tiap tahun. Ini sebagai contoh ya, tiap tahun kita deklarasikan Kuningan sebagai Kabupaten Angklung. Kita menggagas jazz klung, perpaduan antara jazz dan angklung. Ketika kita ngundang Dwiki Darmawan, itu bukan hal yang sederhana sebetulnya. Ingin menyampaikan pesan bahwa kesenian tradisi budaya Kuningan sangat kental, sangat kuat, Pak. Saya bercita-cita dan kemarin sudah merancang rumah Paku Citangtu ini akan kita jadikan museum. Saya ingin mendeklarasikan ke dunia bahwa peradaban angklung ini sebetulnya terjadi di Kabupaten Kuningan. Nah, maksudnya ini kan hanya kasus saja, tidak hanya angklung saja. Banyak potensi lain tradisi budaya itu kalau kita kembangkan justru akan mengangkat citra Kuningan sebagai wisata. Tidak cukup Kuningan wisata itu hanya bentang alam. Tidak cukup Kuningan hanya cukup dengan hotel, akomodasi dan yang nyaman. Tapi yang sisi lain yang saya kira yang harus dikuatkan adalah tradisi budaya yang kental. Coba lihat kita Bali, coba kita lihat Jogja, kental tradisi budaya. Saya bermimpi sebetul ke depan. Kalau berbicara angklung, Kuningan adalah kabupatennya. Kalau kita berbicara seniman angklung, tradisi angklung, siswa angklung, Kuningan lah tempatnya. Cita-cita itu saya kira tidak berlebihan dan udah kita rintis, Ini menyampaikan pesan bahwa ke generasi muda, ya, tradisi budaya sejarah itu jangan sampai ditinggal. Suatu hari waktu saya ke Dinas Pendidikan kedatangan 2 orang mahasiswa UI. Dia dihukum sama dosennya pulang ke Kuningan. Ketika ditanya oleh desanya, kamu pernah nggak ke Gedung Naskah Linggarjati dan ke situs Cipari? Dia menjawab tidak pernah. Dosennya di UI
dengan begitu fasih lantang bercerita tentang Gedung Naskah, berbicara tentang tradisi Kuningan, berbicara tentang Cipari. Adalah sebuah paradoksa. Hari ini anak-anak mahasiswa UI dari sosiologi tentang Kuningan, tapi ketika ditanya tentang sejarah Kuningan, ditanya tentang tradisi Kuningan, mereka tidak pernah tahu apa-apa. Waktu itu saya Kadistik pernah menyampaikan di wajib hukumnya sekolah itu jangan dululah piknik ke Jogja, ke Pangandaran kalau dia belum pernah berkunjung ke Cipai dan di Gedung Naskah Jati. Ini adalah sebuah persoalan serius bagi saya. Bagaimana kita berbicara tradisi budaya kalau orang Kuningan sendiri tidak tahu sejarah Kuningan, tidak pernah berkunjung tentang gedung-gedung sejarah Kuningan, tidak pernah tahu tentang sejarah tradisi Kuningan. Nah ini, saya sangat setuju Pak. Ini harus ada roadmap yang jelas, politikal yang kuat, Karena saya punya prinsip ketika tradisi budaya dilestarikan, saya yakin Kuningan sebagai daerah pariwisata akan berkembang dari waktu-waktu Pak. Ya, saya sepakat. Doain lah ya, mudah-mudahan ya, ke depan Malsat ini ya, paslon nomor 1 ini ya, mohon maaf gak apa-apa ya gitu ya, kita punya komitmen salah satunya kita akan mentradisikan, mengembangkan tradisi budaya kan ini kan beririsan dengan penasbihan diri Kuningan sebagai destinasi wisata yang ternama tidak hanya di Jawa Barat tapi di tingkat nasional bahkan internasional. Terima kasih Pak. Pakai Bu Tuti. Sedikit menambahkan sebagai warga Kuningan yang harus selalu mencintai adat istiadat, yang selalu meningkatkan kebersamaan dengan kegotong royongan. Jangan sampai seperti yang terakhir, ada satu anak yang memang dia harus ikut festival di luar negeri. Karena keterbatasan dana, beliau akhirnya tidak sampai berangkat Pak. Padahal itu sangat memberi satu potensi, memberikan nama harum Kabupaten Kuningan. Itulah karena mungkin kurangnya ada satu masukan kepada orang tua, baik dari pihak desa, kecamatan. Akhirnya anak ini hanya bisa ditampilkan di Kabupaten Kuningan. Walaupun itu sangat berarti bagi kami, hanya sangat disayangkan ketika beliau ada kemampuan, ada satu hobi, ada memang mampu untuk membawa harum nama baik Kabupaten Kuningan. Keterbatasan biaya dana ini akhirnya tidak bisa berangkat. Insya Allah ke depan ketika saya sebagai kaum perempuan yang bisa merasakan bagaimana seorang ibu atau orang tuanya ketika anaknya ada kemampuan, anak tersebut tidak bisa mengembangkan untuk membawa harum nama baik Kuningan. Insya Allah kita bersama-sama Bapak Bupati kita untuk bisa memperhatikan kesenian daerah, apalagi harus dibawa untuk sampai keluar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Mungkin ini sedikit aja Iman ya, enggak banyak gitu. Boleh. Satu hal yang tadi ketika membahas tentang seni dan budaya dan gotong royong, mungkin pernah mendengar Kuningan, pernah dengar gak ada 200 ibu-ibu dalam satu seni pertunjukan di sebuah desa, itu mungkin bisa dicari. Yang kedua, terima kasih Ibu tadi telah berbahasa, kita akan membantu ketika ada mengenalkan seni budaya keluar, dan insya Allah mungkin nanti akan beberapa orang yang datang untuk kita bekerja sama bagaimana cara kita Kuningan ke luar negeri. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kang WH ya. Pokoknya tenang ya Bu ya, kita bisa bekerja sama katanya ya. Oke, ada kamera tenang. Oke, selanjutnya kita akan ke penanya nih. Untuk audiens, sebelum kita ke audiens yang hadir di sini, kita ada dari Instagram ya, izin Bapak ya untuk menjawabnya. Ini nitip pertanyaan katanya dari @Rafika Najmah. Apa langkah yang bisa diambil para paslon, khususnya ini untuk 01, dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang sudah carut marut? Mengingat Kuningan belum ada langkah nyata dalam peta jalan pengurangan sampah di hulu. Tidak ada pula komitmen pemangku kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah. Boleh izin dijawab Bapak? Ya, terima kasih. Satu orang manusia itu melahirkan sampah 400 gram per hari. Penduduk Kuningan 1.200.000. Kalau saja kita kalikan 400,
berapa? 480 ton satu hari sampah keluar dari manusia Kuningan. Mana ada pemerintah yang sanggup untuk itu? Nah, sampah adalah persoalan yang berat bagi kita. Jadi yang pertama, saya kira perlu kerjasama dari masyarakat. Bahwa persoalan sampah itu tidak hanya persoalan pemerintah, ada keterbatasan. Nah, salah satunya diawali dengan mengedukasi, memahami, memilah dan memilih. Sampah organik, sampah anorganik. Jadi saya sampaikan, walaupun misalnya ada dana begitu besar ratusan miliar, taruhlah ada mesin pencacah, ada tempat pembuangan akhir, ada pengolahan sampah, tapi kalau masyarakat tidak bertanggung jawab, tidak diedukasi, sampah itu bisa mencapai 480.000 ton per hari. Faktanya hari ini ya, hanya terserap 70.000 ton. Sisanya disulap. Ya. Kermah ada keterbatasan dari anggaran, keterbatasan dari sarana prasarana, keterbatasan dari sumber daya manusia, lengkap sudah. Sampah ini tidak bisa dipecahkan hanya menyerahkan pada pemerintah. Ini di sini saya kira kolaborasi kembali lagi-lagi untuk kita dorong antar swasta, antar pemerintah dan masyarakat. Saya melihat ini potensi pengelolaan sampah itu luar biasa sebetulnya. Banyak kemarin akademisi dari ITB, IPB pernah diskusi dengan kita, bisa diolah dengan menjadi sebuah briket dan sebagainya. Tapi hari ini, sampai hari ini kita masih terkendala. Karena apa? Bahan bakunya dari masyarakat tidak terkelola dengan baik. Karena betul-betul diperlukan kesadaran untuk memilah. Pemilahan itu di awal dari rumah tangga. So kirain mah sampah berat-berat baik. Kadang-kadang mungkin lempar ke sungai dan sebagainya. Saya dengan komunitas misalnya Jabar Hijau pernah melakukan beberapa aktivitas pembersihan sungai. Lucu, kita turun, si ibu yang nongkrong tuh Pak, ini sampah dari itu kalah naronton. Artinya kesadaran masyarakat untuk sampah itu masih minim. Jadi berapapun luas areal sampah ratusan hektar taruhlah, saya kira akan menjadi over, akan menjadi tidak tertampung kalau polanya, habitnya, kebiasaan masyarakat seperti ini. Ini pesan besar, tidak semudah membalikan telapak tangan, membalikan kesadaran kolektif masyarakat untuk mengolah sampah. Saya sudah konsen Pak, termasuk sampah kohe kotoran hewan di sebelah barat misalnya, atau misalnya sampah-sampah yang lain. Satu hal menjadi miris, udara Kuningan hari ini katanya terbaik di Jawa Barat. Tapi yang membuat miris, air tercemar sudah mencapai lampu merah, angka merah. Kenapa? Sampah. Ini persoalan besar. Jadi saya setuju pertanyaan dari Instagram tadi siapa? Ini adalah bukan persoalan pemerintah, persoalan kita bersama. Saya sudah punya roadmapnya. Awalnya mengedukasi masyarakat bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Kan di awal dari masyarakat. Ingat, 480.000 ton sampah terbuang tiap hari. Tidak sanggup pemerintah untuk itu. Perlu kolaborasi. Oke, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya terakhir ya, kita sebelum azan maghrib ini ada 2 sesi di mana ada penanya 1 orang boleh. Yang akan bertanya boleh langsung maju, boleh. Kang langsung maju silakan Kang. Oke, kita kasih waktu ya. Jangan curhat dulu ya Kang ya, langsung aja set. Oke, boleh. Izin Kang untuk mic-nya boleh. Oke. Nama silakan langsung pertanyaan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para hadirin, terutama para dalam hal ini berarti para paslon dari nomor 1 Pak Dian dan juga Ibu Tuti. Nama saya Taufik Hidayat, saya dari mewakili pemuda, bahasanya pemuda di sini ya, dari wilayah Kuningan Timur. Tepatnya saya dari Desa Cidahu. Mohon izin Pak Dian dan juga Ibu Tuti, kebetulan saya ini sedang konsen dalam hukum lingkungan dan juga pertanahan. Saya ingin sedikit menanggapi dari Bapak ataupun Ibu karena ada kesinambungan perihal sebuah investasi yang masuk ke Kabupaten Kuningan tentang adanya industri pabrik. Dalam hal ini Kecamatan Cidahu itu menjadi lokus dengan berdirinya PT Fashion atau bahasa Garmen Joshua yang sempat menimbulkan polemik. Perlu Bapak Ibu atau kawan-kawan pemuda ketahui wilayah pembangunan pabrik di wilayah timur sana, tepatnya di Desa Cieri, itu berarti berhimpitan langsung, berbatasan langsung, tanpa ada sekat itu langsung dengan sekolah. Kalau tidak salah namanya sekolah MTS Wadi Sophia
dan juga MAN Wadi Sophia. Itu tidak ada sekat Pak Sekda posisinya atau Pak Badian pada saat itu sudah menjadi sekda, itu langsung 0 meter, berarti hanya berbatasan langsung dengan sekolah. Kemudian terbatasi oleh jalan nasional atau jalan provinsi, dan kedepannya itu berarti kurang lebih sekitar 15-20 meter itu adalah perumahan. Sebelah baratnya kalau dari samping desa saya, dari desa Cidahu, itu berarti langsung ke pemukiman. Dalam hal ini saya ingin meminta komentarnya perihal adanya hilirisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Kuningan dengan tujuan bagus pasti. Alhamdulillah menurut data juga dari Dinas Tenaga Kerja, kurang lebih 75% orang-orang yang bekerja adalah warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Betul, itu adanya betul. Bahkan sekarang Cidahu itu lebih kepada kalau jam 7 yang masuk ke sekolah MTS Wadi Sophia banyak, yang masuk berbaju pink itu kan perempuan banyak sekali. Jadi seperti halnya Cikarangnya Kuningan gitulah. Tapi yang saya ingin tanyakan dalam hal ini, bagaimana Bapak berkomentar, apakah bila mana diwujudkan menjadi bupati dan wakil bupati, Bapak itu lebih kepada mengedepankan hukum bahasanya, entah itu hukum lingkungannya, entah itu hukum pertanahannya, lebih kepada mengedepankan akses yang penting, investasi masuk pada Kabupaten Kuningan, ataukah kesinambungan antara Sustainable Development Goals-nya Pak? Jadi kan tetap pembangunan yang berkelanjutan itu bukan berarti pembangunan yang menghilangkan kedepannya seperti apa. Bagaimana anak cucu kita, kalau tadi Persis Seniman mengatakan akan mengetahui, sungguh aneh Pak sebetulnya, berhimpitan langsung dengan sekolah, kemudian selanjutnya ada juga posisinya perumahan seperti itu Pak. Ketika nanti jadi, terakhir Kang Iman, apakah Bapak mau memaksakan seperti itu? Sedangkan tata ruang RW kita sudah jelas posisinya. Kecamatan Cidahu itu setahu saya dalam peraturan daerahnya bukan menjadi zona industri Pak Dian dan juga Ibu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Taufik Hidayat yang sudah pensiun dari badminton ya. Boleh silakan Bapak dijawab atau Amin. Baik, saya coba menjawab untuk pertanyaan yang diajukan oleh Kang Taufik Hidayat. Tentunya dengan Kabupaten Kuningan bisa menghadirkan para investor ini, kita akan bisa menyerap angka pengangguran yang cukup tinggi. Tetapi apa yang tadi disampaikan, ketika satu bangunan pabrik berdekatan dengan sekolah, itu memang saya pribadi sangat menyayangkan Pak Taufik, karena itu akan seharusnya ada batas yang ketika ada pengajuan itu harus dilihat batasan utara, timur, selatan, baratnya. Tentu ke depan seandainya tentunya kami tahu bersama bahwa untuk RT RW dan ke depan untuk kawasan Kuningan Timur ini akan diupayakan untuk kawasan industri, sehingga bagaimana ke depan Kabupaten Kuningan ini bisa menambah dengan adanya investor masuk ini bisa memberikan satu masukan untuk anggaran pendapatan daerahnya. Tentu ke depan kita akan bisa menyampaikan kepada dinas-dinas terkait mengenai perizinan, bagaimana ketika ada pengajuan ini harus dilihat langsung kepada fisik atau objek tanahnya. Walaupun pabrik ini pembangunannya dengan satu pelepasan hak atas tanah dari masyarakat, kadangkala ada masyarakat yang memerlukan dari hasil penjualan ini membutuhkan untuk keperluan lain, tetapi mungkin dari batasan itu sebaiknya bisa mundur, mungkin gitu Pak Taufik. Harus ada batasan yang kira-kira tidak sampai berseberangan atau berdampingan sekali dengan sekolah-sekolah dasar. Seperti yang pernah saya alami, yang saat ini, sekarang kebetulan SD 17 sudah dipindahkan. Saya pernah memperhatikan juga Pak, itu berdampingan dengan Toser Basurya. Disitulah begitu bersiknya untuk saluran untuk AC atau apa Pak. Saya sempat protes bagaimana anak-anak kita bisa belajar ketika kegaduhan dari alat seperti AC dan lain sebagainya itu berguruh
tetapi tidak ada upaya lain seperti para pendidik pun seperti pasrah menerima ya Pak. Itulah ke depan mungkin insya Allah apabila para investor datang ini, upaya-upaya dari dinas terkait harus jelas akan batasan-batasan untuk letak dari pendirian pabrik tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ami. Selanjutnya mungkin kita ke closing statement ya. Boleh dari Bapak dan Ibu kita kasih waktu kurang lebih 8 menit Pak untuk closing. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih tentunya ke penggagas panitia kaitan dengan pemuda memanggil Nungora Nunanya. Saya senang. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang dibuka ruang untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan gagasan ide. Insya Allah ke depan kalau saya misalnya diberikan amanah Ibu Tuti, kegiatan seperti ini kita tradisikan ya, memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan legasi-legasi yang insya Allah ini akan berbuah manis untuk masyarakat. Intinya gini teman-teman, setelah saya simak ya, intinya Bismillah, saya dengan Bu Tuti berjanji akan membuat Kuningan lebih hidup, akan memberikan ruang dan waktu bagi generasi muda untuk berkarya. Karena saya meyakini pemuda Kuningan memang punya potensi yang luar biasa, punya potensi, punya harapan yang saya kira ini harus kita dorong. Kuningan adalah masa depan kita. Saya dan Bu Tuti adalah asli kelahiran orang Kuningan. Saya sangat mencintai Kuningan. Ke depan insya Allah ketika kita berkolaborasi, kita lakukan sesuatu yang baru, kita lakukan sesuatu Kuningan semakin melesat. Kuningan memberikan harapan baru, harapan yang memberikan kesejahteraan bagi seluruhnya tanpa pengkelas-kelasan, keseluruhan semua bahagia. Insya Allah Kuningan akan sejajar dengan kabupaten kota lain, tidak hanya di Jawa Barat, insya Allah boleh kita menuju tingkat nasional. Tolong mohon kerjasamanya, dukungannya, insya Allah ya. Dian Tuti akan membangun komitmen yang kuat. Mohon sekali lagi ketika diberikan amanah, koreksi secara objektif, secara konstruktif, insya Allah Kuningan akan semakin melesat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dian. Boleh ditambahkan atau Ibu Tuti? Ya, kami ini generasi tua yang sebentar lagi mungkin akan hilang ya Pak. Tentunya kami berharap ada generasi penerus untuk berkelanjutan, berkelanjutan dan tidak intinya untuk memberikan saran kritikan ketika kami menjadi atau dikabulkannya doa-doa kami untuk menjadi bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya saran dan kritik ke depan dari generasi muda ini sangat kami harapkan dan didukung dengan fakta realita yang ada sehingga kita bisa berkesinambungan ke depan untuk membangun Kabupaten Kuningan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Haji Dian Ramadhan MSI dan Ibu Haji Tuti Andriani SHMKN, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Kuningan. Selalu Pak, mudah-mudahan terbaik dari kita semua, dan kita akan closing tutup untuk sore hari ini di sesi yang pertama buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini di Kuningan, di pemuda memanggil Nungora Nunanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, pemuda memanggil. Boleh, saya tutup. Gimana Gos? Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.